Eee, dalam penelitian itu memang, eee, tahapannya kalau bisa dibilang ada template. Template-nya itu diserahkan pada masing-masing. Kalau untuk skripsi dan di Unida, maka template-nya mengikuti template Unida. Gitu. Ada item apa saja, gitu. Tapi kita bicaranya bicara hak. Jadi kalau misalkan yang kamu maksud adalah sistematika penulisan, artinya itu sudah tahapan, oh semua hal sudah kamu penuhi. Nah, tapi kalau bicaranya adalah tahapan-tahapan, ya itu yang disebut dengan desain penelitian. Nah, desain penelitian itu kembali lagi pada jenis penelitiannya. Jadi tidak semata-mata semua penelitian memiliki desain yang sama. Kan saya belum tahu gambarannya nih desain penelitiannya apa yang dipilih gitu. Makanya pertemuan hari ini tuh saya mengkerucutkan. Namun penulisan-penulisannya saya sudah siapkan. Hanya saja kalau bicara desain penelitian banyak. Terus kalau saya bicara semuanya ada kecenderungan seperti ini, seperti layaknya manusia. Butuh informasi hanya yang dibutuhkan saja. Kalau yang nggak butuh, ngapain, ntar aja gitu. Itu pun kalau uh, masih ingat. Tapi kalau sekarang dihadapi masalah, contoh begini deh, kalau kamu panas dalam, mungkin nggak kamu makan semua obat? Nggak mungkin dong. Yang ada malah mabok gitu. Paling tidak kalau misalnya panas dalam, oh apa nih obatnya? Cari obat yang cocok, yang spesifik. Nah itu dia maksudnya. Makanya desain penelitian kan saya belum dapat gambaran apa-apa nih, kira-kira penelitian-penelitian apa. Itu loh, kan saya bingung jadinya. Oke juga tanya, Pak sistematika penulisannya seperti apa? Nah, tapi kalau saya mau bicara hak, kaitannya nanti dengan persiapan UTS, paling itu kan yang kamu tanyakan. Bagaimana nanti Pak UTS-nya? Kita tuh pengen dapat nilai bagus. Bukan, saya mah tidak butuh nilai bagus kamu. Saya hanya butuh adalah kamu menulis sesuai dengan haknya. Begitu. Saya punyanya pakai bahasa Sunda. Gimana ya saya ininya ya, kirimnya ya. Saya coba bantu tuliskan deh. Untuk tahapan di UTS itu kan yang saya butuhkan hanya 3 hal ya. Apa sih? Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah pendahuluan. Yang ketiga adalah metode. Nah, kalau yang dimaksud sistematika adalah ini, nah ini yang saya butuhkan. Karena menurut saya mah yang kamu butuhkan bukan sistematika penelitian, tapi bagaimana kamu bisa menjawab UTS. Itu hasil penafsiran saya. Mudah-mudahan salah. Benar ini bukan. Pak. Oh ini yang dibutuhkan. Nah, gitu. Nah, kalau saya akan bicara haknya. Abang bisa kerja. Saya bicara haknya ya. Kalau judul kan sudah dikasih tahu ya. Bagaimana membuat judul, aturan-aturannya, membuat judul, maka saya tidak akan bahas. Kalau pendahuluan, ya itu studi pustaka kamu. Kan udah bikin tuh. Nah, sekarang dalam studi pustaka tuh wajibnya apa aja sih gitu. Saya sambil nyontek nih. Mohon maaf nih. Jadi
Di HP saya ada catatannya, ngirimnya bingung. Oke, yang pertama adalah saya bahas yang pendahuluan ya. Pendahuluan. Bagian nomor 2. Pendahuluan. Pendahuluan itu wajib berisikan ruang lingkup yang ada pada judul. Nah, kemudian ini nomor 1, ini nomor A, ini yang A-nya, kemudian B-nya, ya. Sekarang yang B-nya itu, mohon maaf tadi saya agak terganggu karena ada notif masuk. Yang B-nya adalah apakah konten kamu itu, artinya tulisannya memberikan keilmuan baru. Nah, mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya adalah kutipan 10 tahun terakhir. Itu seperti itu. Nah, itu kan ranah keilmuan baru tuh ini. Kamu perhatikan, kira-kira dalam pendahuluan ini, kamu bisa nggak menuliskan kutipan maksimal 10 tahun. Artinya termasuk juga adanya daftar pustaka, adanya studi yang relevan, yaitu dengan artikel terkait ya. Nah, kemudian kita bahas yang namanya struktur. Nah, ini adalah susunan ya, struktur. Kalau saya nyebutnya struktur. Strukturnya seperti ini. Dalam judul itu kan punya yang namanya, misalnya ya, A, kemudian B, kemudian C. Apa sih A? A itu hitungannya topik pertama, B itu topik kedua, C itu lokasi. Ya, biasanya A itu biasa kalau di susunan yang saya ajarkan pada judul, A ini biasanya akan kamu tulis sebagai apa. B ini akan kamu tulis sebagai siapa. C ini sebagai lokasi. Ya. Nah, nanti penulisan di strukturnya bagaimana? Paragraf pertama itu bicara tentang bicaranya biasanya gini. Mulainya dari B, kemudian ke A, kemudian ke C, baru isi yang selanjutnya adalah telaah
artikel. Tangkap nggak? Kok susunan A, B, C mulainya dari B ke A ke C baru telah artikel. Untuk kamu ketahui, C ini langsung spesifik. Ada apa di sekolah itu? Kadang-kadang orang tidak bisa menuliskan C-nya. Jadi kadang-kadang cuma B dan A. Susunannya selalu begitu, B, A. Padahal nulisnya kita A, B, C. Tapi jadinya B ke A, baru telah artikel. Nah, dalam artian, C ini wajib ada, tapi tidak tidak menjadi prasyarat yang penting, hanya saja ibaratnya adalah kalau kamu makan kangkung tanpa garam. Nah, itu dia. Itu fungsi C. Gitu. Jadi dipastikan kalau B biasanya panjang. B panjang, A panjang, kemudian C itu panjang. Nah, ini masing-masing ini harus punya keterkaitan. Jadi tidak sembarang kopas ya, tapi dalam setiap membacanya itu harus saling mengait satu sama lain. Artinya nyambung gitu, ketika dibaca kayak kamu membaca saja gitu, itu nyambung. Lalu telah artikel yang kamu kerjakan itu kamu rangkum. Dirangkum hanya menjadi sekitar satu paragraf saja. Ya, telah artikelnya dirangkum hanya menjadi satu paragraf saja. Maksimal 2 deh, maksimal 2. Tergantung dari jumlah topik ya. Biasanya satu paragraf itu isinya 3 artikel, 3 artikel telaah ya. Kalau 2 topik kan berarti 6 artikel. Itu seperti itu. Jadi untuk di bagian pendahuluan. Lalu sebagai penutup apa? Sebagai penutup adalah kamu di kalimat terakhir itu arahkan pembaca untuk mengetahui tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah alasan yang kamu pilih kenapa ada judul itu. Ya. Jadi isinya adalah alasan pemilihan judul. Gitu. Misal judulnya adalah pedagang kaki lima. Balik ya, harusnya apa dulu? Kalau di kamu apa dulu? Kalau saya biasanya mulai dari siapa. Jadi metode penjualan elektronik pedagang kaki lima di Ciawi. Nah, itu kan ada tujuannya. Kenapa milih judul itu? Nah, biasanya redaksinya, nih ya, berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk, kalau contoh yang tadi saya sebutkan ya, saya ganti warna dulu. Metode penjualan elektronik, penjualan online, pedagang kaki lima di Simpang Ciawi. Ngeselin nggak? Pedagang kaki lima aja online. Nah, kamu ini dituliskan di ininya, mengapa milih ini? Yaitu penelitian ini bertujuan, ini nih contoh ya, contoh kalau misalkan saya punya judul ini, tujuan untuk
boleh mengetahui, boleh mengungkap, boleh menginvestigasi, gitu. Sejauh mana keberhasilan, ini contoh ya karena judulnya itu ya, keberhasilan metode penjualan online PKL di Simpang Jauh. Gitu. Nah, ini tujuan penelitiannya. Contohnya ya, Pak, kok begini? Iya, jadi tetap di kalimat terakhirnya juga masih menyebutkan, masih mengaitkan tentang judul. Itu seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Tentang pendahuluan? Bapak, Ya. kan biasanya pendahuluan itu nggak ada subbab gitu. Nah, ini kan Bapak tuliskan ada ABC. Apa kita harus tuliskan ABC-nya atau nggak usah sesuai dengan pendahuluan seperti biasa gitu? Nggak usah pakai subbab. Ini semua nyatu jadi paragraf. Oh iya, iya. Kenapa saya bedahnya ada B, A, C ini? Karena supaya membantu kamu. Ini B ini, paragraf-paragraf pertama ini ngomongnya apa? Oh, ngomongnya siapa? Yang kedua ngomongnya apa? Karena kebanyakan ada orang yang sembarangan nulis aja, langsung aja mulai A, B, C. Judulnya apa, ditulisnya itu. Padahal ada susunannya. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah agar orang atau pembaca itu paham, ya, paham dengan tulisan kamu. Jadi tulisannya nggak kemana-mana, sehingga bentuknya itu, ini mohon maaf nih, saya menemukan fakta yang menarik sebenarnya. Rata-rata yang seharusnya itu seperti ini bentuknya. Nah, segitiga. Kalau misalkan ngomongnya tentang apa, ini kan ini kalau bagian apanya adalah, kalau dalam judul ini ya, ini kan apa? Ya kan? Apanya metode penjualan online, siapanya yaitu pedagang kaki lima, di mana Simpang Ciawi. Nah, kalau misalkan kamu strukturnya adalah A dulu, apa? Kan lucu, metode penjualan itu punya orang tertentu. Kemudian setelah metode penjualan, kamu jelaskan tentang pedagang kaki lima. Akhirnya kemana-mana ceritanya, bukan lagi seperti ini. Tapi kalau misalkan kamu ceritanya dari pedagang kaki lima, pembahasan kamu atau tulisan kamu akan fokus pada metode penjualan online saja. Artinya studi pustaka yang kamu buatkan untuk di jurnal itu akan dipersempit. Jadi pedagang kaki lima yang melakukan penjualan online itu kayak apa sih menurut studi pustaka? Misalnya menyiapkan EDC. Tahu nggak EDC? Tahu lah. Nggak usah disebutin. Gitu. Nah, itu dia. Kalau di sini misalnya saya skemakan kotak, ya kan kalau lingkaran itu di sini ya, ini lingkarannya di sini. Terus kalau disemakan kotak, kotaknya ada di sini. Nah, yang di atasnya ya otomatis pedagang kaki lima, gitu. Pedagang kaki lima diceritain dulu. Pedagang kaki lima tuh kayak apa sih? Definisi pedagang kaki lima tuh apa sih? Nah, kenapa tidak saya mulai dengan struktur ABC ya? Karena metode penjualan bukan hanya dimiliki oleh pedagang kaki lima. Akhirnya tulisan kamu pendahuluannya berdampak pada kok tiba-tiba ngomongin penjualan di minimarket, kok tiba-tiba pindah ke kaki lima, ini yang sebenarnya maunya yang mana?
Kalau difokuskan pedagang kaki lima, dah selesai. Tuntasin dulu tuh pedagang kaki lima. Ciri-cirinya adalah di pinggir. Kalau di tengah ditabrak lah itu. Ya. Apalagi ciri kedua, membawa barang dagangan selalu bersamanya, di dekatnya, tidak pernah jauh-jauh. Terus barangnya mudah harga terjangkau. Nah, itu dijelasin. Terus bicara tentang metode penjualannya. Metode penjualannya ya dijualnya bagaimana? Ada yang pakai rekaman. Kayak tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Nah, itu contoh metode penjualan. Gitu. Atau yang di teriak, "Bu, boleh, Bu, boleh gitu. Itu contoh. Nah, kalau yang metode penjualan online seperti apa? Kamu ceritain. Buat apa online masih di kaki lima? Gitu kan. Jadi sebenarnya ya namanya juga judul baru nembak sekarang. Idenya ide yang lucu aja. Biar metodologi penelitian ini tidak jadi seram. Gitu. Intinya fungsinya ini, saya membutuhkan segitiga terbalik. Semakin ke bawah, semakin mengerucut. Nah, ya jelas lah di sini di Simpang Ciawi, artinya ada pedagang kaki lima, mungkin ada pedagang kaki lima yang dekat rumah Nopi di Cisarua. Nah, kalau pedagang Cisarua yang di pinggir hotel itu kira-kira dagangnya seperti apa? Emang ada ya? Pedagang kaki lima di bawah Curug, nah, emang ada ya? Curug Cilember atau curug apa ya? Curug 7. Gitu. Atau di depan rumah Bu Elis, itu dia. Aduh, Bu Elis pinggir jalan berarti gitu. Atau jangan-jangan Bu Elis adalah rumahnya sekolahan, kan banyak tuh pedagang di kaki lima di depan sekolah. Bukannya Bu Elis ya? Ya, ada pedagang nggak di rumahnya? Di rumahnya, di depan rumah. Pedagang kaki lima yang masuk rumah berarti itu sudah selesai dagangannya. Oke, itu ya. Jadi kalau saya sebutkan Pak ini subbab atau bukan? Bukan, ini bentuknya paragraf, tapi isinya berupa apa yang dituliskan pada judul. Ini seperti ini nih. Ini A, ini B, ini C. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Terima kasih. Bapak, nanya lagi Pak. Boleh. Ini kalau yang Novi ya Pak. Kalau Novi kan tentang metode pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, metode itu kan misalnya Novi udah dapat nih Pak dari analisis kemarin RPP-nya. Yeah. Di antaranya ada diskusi, ceramah, sama tanya jawab, hanya 3 Pak yang digunakan. Yeah. Nah, pada pendahuluannya itu Novi jelaskan hanya metode saja atau semua metode itu Novi jelaskan gitu. Karena ya, kan judulnya juga. Secara teori kamu harus wajib jelaskan metode ceramah itu kayak apa, diskusi, iya. Terus itu kayak apa gitu. Tapi bukan menjelaskan tentang metode ceramah di lokasi penelitian kamu. Mungkin ceramah di lokasi penelitian kamu beda, ala-ala Ustadz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Ada, makanya metode ceramah itu juga menarik diteliti. Ada metode ceramah dengan menggunakan kostum, ada metode ceramah juga dengan menggunakan alat peraga audiovisual. Tetap pakai itu metode ceramah. Ada metode ceramah yang sukanya sambil membuli diri sendiri gitu. Misalnya ya Bapak ini yang kaum duafa silakanlah berderma gitu contohnya. Atau Bapak ini kan bukan apa-apa ya. Kalau jadi contoh kan nggak pantas. Hari kamu kan bager. Kalau orang bager teh wajib berderma. Silakan atau kamu berderma ke masjid gitu kan contoh. Gambarannya seperti itu. Artinya
batasi tulisan kamu jangan sampai hasil penelitian masuk ke dalam pendahuluan. Oh iya, iya. Oke, Pak. Kalau yang spesifik, misalnya di lokasi di SDA gitu ya, misalnya di SDA. Metode ceramah yang guru laki-laki seperti ini, metode ceramah yang guru perempuan seperti itu. Nah, kalau metode ceramah guru waria, oh tidak ada gitu. Contoh. Karena tidak ada waria, adanya Pak Guru atau Bu Guru. Masa ada Bu Paria gitu kan nggak enak. Pada serius-serius banget sih. Ini saya salah ya. Ada yang udah siap belum? Jadi artikel langsung. Yuk kita seminar yuk, internasional yuk. Ayo, Pak. Benar ya? Malam ini upload ke Unida, seminar internasional langsung. Saya yang bayarin. Ketawa, bener saya serius nih. Malam ini upload ini dulu, kira-kira udah sampai mana, sambil dicari-cari. Udah itu langsung A deh. Ayo berani nggak? Ya bingung ya. Berani nggak? Nggak. Nah, itu pendahuluan ya, pendahuluan. Terus ada yang ditanyain tentang pendahuluan sebelum kita ke metode? Bapak mau tanya. Iya. Pak Alvina. Kalau untuk pendahuluan, misalnya kita dapat dapat jurnalnya atau dapat dapat artikelnya yang kita cari itu misalkan 10 atau dapat 9 gitu. Nah kan metodenya yang kayak tadi Kak Novi ada misalkan ada 3 atau ada 4. Nah kita jelasin satu-satu dulu, tapi jangan sampai hasilnya kebawa ke pendahuluan gitu kan Pak. Berarti yang istilahnya di pendahuluannya itu benar-benar sesimpel mungkin gitu. Oh, ketika kamu baca kamu paham itu. Patokan menulis itu. Setelah kamu tulis nih, terus kamu baca ulang, kamu paham nggak? Kalau kamu nggak paham, berarti direvisi. Jadi patokannya sebelum ke orang lain ya, diri sendiri dulu Alvina. Gampangnya gitu. Kita sendiri yang paham. Iya, tapi ada catatan. Ini buat semua ya, buat semua berlaku. Dilarang komentar kalau belum tuntas. Kebanyakan begini, misalnya nih kamu untuk UTS kan disuruh buat judul pendahuluan metode. Kamu belum nulis tuntas, udah berani komentar. Nah, itu namanya menyalahi aturan penulisan. Jadi boleh komentar setelah kamu selesai menuliskan metode. Nah, nanti kalau misalkan Pak harus penelitian berakhir, boleh komentar setelah menulis daftar pustaka. Gitu. Pak boleh minta pandangan teman nggak? Boleh aja. Biasanya ada 2 jawaban. Teman nggak peduli, aduh saya nggak ngerti. Ada teman yang terkadang boleh dibilang mengatakan yang ingin didengar oleh kita, gitu. Artinya baik-baikin kita gitu. Iya bagus kok gitu. Itu ada juga teman yang kayak gitu. Tapi yang memang yang bagus adalah seobjektif mungkin. Tapi kan kadang-kadang yang namanya kamu skripsi, kemudian teman kamu skripsi, bingung. Hari saya kan juga skripsi, saya mana paham. Nah, itu dia makanya. Nah, yang paling enak pertanyaannya adalah gini. Kalau kamu baca, kamu paham nggak gitu? Kalau misal, enggak saya nggak paham, ya udah berarti itu kamu revisi. Itu aja patokannya. Enak kan? Gitu. Paham nggak? Nggak. Paham nggak? Nggak. Padahal acan dibaca. Enak nggak gitu? Oke, Alvina, aman?
Ya, insya Allah. Yoi. Ada lagi nggak ada? Oke, kita bubar saja. Oh, belum metodenya. Masih, Pak. Eh? Udah nih ya? Metode nih ya? Kalau metode saya hapus. Ini saya aja belum catat ini. Saya print screen dulu ah. Tapi kirim ke siapa ya? Oke, ini ya saya hapus dulu ya. Yang berikutnya adalah metode. Nah, nomor 3. Menulis metode ada aturannya. Mohon maaf nih, saya terpaksa harus nyontek nih. Yang saya contek adalah instrumen yang saya pelajari di luar. Soalnya menggunakan instrumen ini banyak artikel-artikel yang atau penelitian yang tembus tanpa banyak revisi. Revisi ada, tapi tidak memusingkan. Nah, kemudian untuk yang metode itu susunannya adalah bukan susunan sih. Ini hal-hal yang wajib ya, hal-hal yang harus kamu perhatikan. Saya nyebutnya A. Yang pertama adalah pastikan tertulis cara pengumpulan data. Ya, tertulis cara pengumpulan data. Ya, di situ di metode itu wajib tuh. Bagaimana kamu mengumpulkan data? Oh, maaf, ada yang terlewat. Ini yang B. Yaitu yang A-nya adalah pemilihan kalau saya lebih senangnya adalah sampel data. Contoh misalnya ya, kamu penelitian di kelas 5 SD, ya kan? Kelas 5 SD. Kan SD mah banyak, tapi sampel datanya, hanya di SD Tajur misal. Itu aja. Terus kelas 5 saja. Dari SD itu ada 6 kelas 5 saja. Pak, saya mau perkecil lagi karena metode saya PTK di kelas 6 itu di kelas 5 itu ternyata ada 2 lokal, 5A dan 5B. Ya kamu ambil yang 5A saja. Nah, itu namanya ada pemilihan sampel data. Itu harus jelas. Data kamu ada sampelnya atau enggak, atau mau ngambil seluruh populasi. Gitu. Misalnya kamu mau meneliti SD yang ada di dunia, wah capek. Kan sedunia, capek. Yang satu sekolah aja pusing. Tuh. Terus cara pengumpulan data. Pengumpulan datanya kamu tulisnya adalah apakah dengan cara menggunakan observasi atau menggunakan angket atau menggunakan wawancara. Itu kan ingat ya, cara bukan prosesnya, tapi cara. Ya. Kalau proses itu maksudnya gini, peneliti menyiapkan dokumen, bukan, itu salah. Tapi kalau cara pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi kepada 5 SD di pelajaran matematika. Nah, itu contoh. Atau data dikumpulkan melalui wawancara kepada kepala sekolah dan guru. Nah, itu contoh. Ya, itu cara pengumpulan data. Artinya bahasanya sangat sederhana sekali. Itu seperti itu. Lalu yang C, apa itu?
Eh, di situ wajib tertulis instrumen kalau ada. Ya, instrumen kalau ada. Misalnya instrumennya tadi berupa angket. Nah, itu dijelaskan angketnya berapa pertanyaan. Gitu. Atau kan tadi angketnya melalui angket kepada 20 siswa misal. Dan isi instrumennya dijelaskan. Instrumennya berupa pernyataan atau pertanyaan. Kan angket itu ada dua jenis. Angket yang berupa pernyataan, misalnya, saya suka dengan guru kelas saya karena ngajarnya bagus. Setuju, tidak setuju, sangat setuju, kurang setuju, atau biasa saja. Atau saya takut belajar sama guru saya dikarenakan gurunya lupa bedakan. Nah, itu itu ngarang ya. Tapi namanya kalau instrumen tuh yang satunya kalau pertanyaannya seperti ini. Tadi yang tadi pernyataan ya. Kalau pertanyaannya apakah guru datang tepat pada waktunya? Jawabannya iya atau tidak. Itu pertanyaan. Itu contohnya. Atau yang pertanyaannya untuk jawabannya 5. Apakah saya merasa belajar di kelas menambah pengetahuan? Jawabannya setuju, tidak setuju, itu juga boleh. Itu jenis instrumennya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cara validasi. Ya. Cara validasinya ada apa enggak? Cara validasi kan misalnya kalau kamu penelitiannya kuantitatif, kan validasinya pakai SPSS kan. Validasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi yang keberapa. Udah. Atau validasi dilakukan dengan menggunakan program Excel. Udah. Itu aja. Jadi rata-rata metode penelitian itu biasanya cuma 1 paragraf. Ya, memuat ini. 4 hal ini. Pemilihan sampel data, tertulisnya pengumpulan data, instrumen, dan cara validasi. Lalu otomatis nanti akan ada yang disebut dengan di bagian metode ya. Ini kan hal-hal yang wajib ya. Urutannya bagaimana nih urutan? Sekarang kita bicara strukturnya. Secara urutan, karena ini dalam hanya satu paragraf saja, kamu harus mulai dengan menyebutkan pendekatan, jenis penelitian, kemudian pemilihan sampel, kemudian cara pengumpulan, kemudian instrumen, lalu validasi. Selesai. Pak, kalau saya validasinya menggunakan teori, ya boleh. Namanya kan ada validasi, di sini malah instrumennya berupa teori. Misalnya ada teori belajar menurut siapa gitu. Kayak misalnya saya iseng bikin teori. Perempuan yang berkening lebar itu seksi. Nah, kata Yabui. Ceritanya gitu kan. Teorinya siapa gitu, kata Yabui. Udah diidentifikasi kalau kamu foto. Wah, ini lebar. Diukur sampai kelebarannya berapa gitu.
kelebaran jidat. Itu contoh teori ya. Validasinya bagaimana? Karena teori dia punya validasi sendiri, artinya ada ukuran validasinya dari teori itu sendiri. Jadi kumpulin datanya itu ada dasarnya teori atau dasarnya instrumen. Kalau kuantitatif biasanya instrumen, kalau kualitatif biasanya teori. Itu aja. Misalnya, oh ada teori yang kamu dapat tentang PTM terbatas dari kebijakan pemerintah, ya itu sebuah teori memang. Nah itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan kah? Nggak ada. Uy, terima kasih. Saya mau bobo. Ada Pak. Kok ada sih? Apa silakan. Itu kan bagian apa? Cara pengumpulan data itu. Kalau yang kualitatif kan ada observasi, wawancara, dokumentasi, sama studi kasus ya Pak. Nah, Studi kasus. kalau Studi kasus apa bukan sih pengumpulan data nih. studi kasus apa? Pokoknya ada satu lagi gitu. Nah, udah gitu, kalau Novi kan mau menganalisis dokumen ya Pak. Ya. Tentang apa RPP-nya gitu. Hmm. Perlukah Novi menggunakan angket lagi gitu untuk memastikan atau memvalidasi bahwa itu tuh absah Novi dapat penelitiannya gitu? Kalau misalnya ini diukur lagi, kamu dokumennya ada berapa? Dokumen tunggal. Kalau dokumen tunggal itu berarti ada pembuat dokumen dan pengesah dokumen. Misalnya dokumen kamu adalah RPP. RPP yang buat siapa? Gurunya. Ya ditanya gurunya, ibu ini benar nggak ibu yang buat gitu kan? Terus benar nggak ini seperti ini? Itu doang validasinya. Oh iya. Oke, jadi validasinya dengan wawancara gitu. Wawancara secara ini ya, tidak terstruktur gitu, bisa secara ngobrol langsung gitu ya Pak? Iya, ngobrol kan bawa dulu nih hasil penelitiannya dikonfirmasi. Jadi setelah ditemukan, misalnya kamu ternyata menemukan ada tiga metode gitu. Ibu ini jadi apa ini RPP ibu yang buat atau ada sedikit modifikasi atau ngambil dari mana gitu. Oh ini saya yang buat, oke. Hasilnya tidak perlu dikasih tahu, cuma memastikan saja gitu. Ditanya lagi apakah benar ibu mengadakan diskusi, apakah benar ibu mengadakan ceramah, apakah benar ibu satu lagi apa tadi Tanya jawab. Mengadakan tanya jawab. Bedanya tanya jawab sama diskusi apa? Kalau diskusi itu biasanya tukar pikiran Pak, jadi mendapatkan ide gitu dari semuanya. Kalau tanya jawab, Novi tanya, siswa jawab. Siswa tanya, Novi jawab gitu. Oh, pertanyaan terbimbing. Iya gitu. Bukan Saya tanya jawab. Kalau diskusi itu memecahkan masalah gitu Pak. Ya nggak mesti juga, tanya jawab juga memecahkan masalah. Kayak misalkan kamu tanya, ini kan bukan diskusi. Saya meluruskan. Itu seperti itu. Tapi nanti bagusnya adalah kamu baca lagi teorinya. Mungkin saya yang keliru. Kayaknya sih saya keliru. Itu aja. Untuk Iya, membedakan karena nanti kamu harus misalnya ya harus bertahan dengan penelitian kamu. Kenapa kamu bilang tanya jawab itu bukan diskusi? Maka harus bisa jawab. Gitu. Iya. Ya, Pak. Pak, kalau diskusi ternyata tidak ada gurunya. Wah, itu mah bukan diskusi, tapi main remi. Main Uno. Uno. Ada lagi? Oke. Ya, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup. Udah nih. Wah, kok udah sih? Apa dong? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya supaya nanti kita fokus gitu. Kayaknya malu-malu ayam nih. Emang ayam malu ya? Bapak, mau tanya lagi.
Boleh, senang saya jawab. Kalau misalkan kan untuk yang Alvina, yang judulnya yang kemarin ya, yang perkembangan media pelajaran 2011 sampai 2021. Nah, misalkan dalam satu jurnal yang Vina cari gitu. Nah, kan teori belajarnya beda-beda gitu. Terus untuk kan ada apa tadi yang kata Bapak tuh instrumen ya teorinya. Nah, kalau misalkan teorinya beda-beda, Vina masukin semuanya gitu yang ada di si jurnal yang Vina cari gitu, Pak. Kalau kamu kan menganalisis sejumlah dokumen, itu sebutannya instrumen, tidak ada teorinya. Iya. Jadi kan ini sekali lagi ya, kalau bentuknya adalah saya akan nyebutnya semuanya instrumen, mau kuantitatif kualitatif. Kalau di kualitatif itu nyebutnya korpus, korpus itu dasarnya adalah teori. Tapi kalau di kualitatif, di kualitatif itu dasar teori. Kalau di kuantitatif itu dasarnya adalah instrumen, karena menangkap fenomena yang ada saat ini. Kalau yang Vina lakukan adalah menangkap fenomena di masa lampau. Itu makanya bisa nggak sih nangkap fenomenanya? Memang yang Vina temukan adalah mengumpulkan sejumlah teori-teori. Kalau saya sih nyebutnya bukan teori ya, karena kan Vina itu setahu saya teknologi pembelajaran dalam kurun waktu tertentu kan. Benar nggak sih? Pesan saya. Iya. Iya, Nah, Pak. teknologi pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, otomatis teorinya nggak usah banyak, hanya menyebutkan apa saja. Gitu. Kalau apa saja, ya udah. Yang disebut kamu punya pijakan teorinya siapa? Yang disebut media pembelajaran atau teknologi pembelajaran. Nah, dasarnya itu. Kalau misalnya kamu menemukan teorinya sesederhana ini. Teknologi pembelajaran adalah segala sesuatu yang memudahkan manusia untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, itu ada menemukan definisi seperti itu. Artinya apapun yang dibawa oleh guru ke dalam kelas itu disebut teknologi. Tapi kalau misalkan kamu menemukan teori si A tentang teknologi pembelajaran adalah semua barang elektronik yang dibawa oleh guru. Nah, berarti kamu tidak boleh mencari contoh-contoh yang ada di jurnal atau buku yang di luar dari itu. Hanya dibatas dengan alat elektronik. Contoh alat elektroniknya adalah radio gitu atau stopwatch. Yang elektronik ya kan ada stopwatch digital. Ya, itu seperti itu. Sorry, yang digital, yang manual, yang muter gitu. Itu gambarannya. Pak, tapi kan kalau yang Alvin itu ada yang misalnya ada yang melalui kayak elektronik, ada yang dari itunya dari flashcard gitu kan. Jadi tapi tetap sama gitu Pak instrumennya dituliskannya. Kalau itu bukan instrumen, kalau itu kamu nggak akan nulis ini, kamu langsung menyebutkan dasarnya, dasar teori teknologi pembelajaran itu punya siapa. Oh iya, iya Pak. Gitu. Nah, adapun yang flashcard, kemudian barang elektronik itu adalah di bagian hasil nanti setelah UTS, Neng. Kan tadi masih ingat ya, jangan campur-campurin kalau bagian-bagian tertentu. Metode hanya metode saja. Kalau nanti hasil kamu masukin di metode, salah. Kayak tadi kan Novia mengatakan memang sebenarnya itu sudah jadi jawaban, tapi untuk membedakan antara teoritis yang bagian pendahuluan dengan teoritis untuk skala SD setempat, nah itu di bagian pembahasan, hasil dan pembahasan. Oke, ada lagi?
Kasih Pak. Ada lagi kan? Nggak ada. Ih, enak nih. Jadi ini udah nih, nggak ada yang pusing lagi. Luar biasa. Kayaknya pada sibuk ini ya. Pada sibuk bekerja ya. Iya, Pak. Bapak, ini Ya. dikumpulkannya minggu depan ya, Pak ya? Oh, udah mau dikumpulin aja, hebat. Belum, Pak, Enggak. belum aku. Enggak, maksudnya kan kita UTS itu 2 minggu. Minggu Iya, pertama kan minggu depan, kata Bapak. Ya kan? iya. Iya, berarti minggu depan harus sudah selesai semua ya, Pak? Ya, kalau saya nyebutnya kayak gitu, nanti yang ada marah sejuta umat. Kalau ditunda lagi, alhamdulillah akhirnya lupa ngerjain. Saya harus bingung nih, saya jawab apa ya yang enak gitu. Maksudnya mungkin teman-teman juga kalau ada yang mau bertanya, sekalian mumpun sekarang masih Zoom gitu, Pak. Karena kan mulai besok kita harus sudah fokus mengerjakan ini. Ya, itu bagi yang niat aja sih. Kalau yang nggak niat mah nggak apa-apa. Jangan disamakan dengan kamu gitu. Semua orang punya hak masing-masing, punya strategi masing-masing bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Kayak misalnya contoh ya. Misalnya kita semua dihadapi dengan masuk angin, ya. Yang sebut saja namanya Rizky, bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya Muhammad Rizky. Ternyata dia menyembuhkan masuk angin dengan membalurkan bawang di sekujur tubuh. Wah, kan keren kan gitu. Padahal sudah ada obat-obatan gitu ya, tolak angin gitu. Ini karena Rizky ini adalah sangat patuh terhadap orang tua, jadi dia mengikuti saran orang tua, yaitu pakai bawang. Padahal mah orang tua benar, silakan balurkan bawang. Nah, karena Rizky merasa pingin cepat sembuh, diboncok itu bawang semua, dibalurin semua. Jadi keluar teh, wah, aroma bawang. Itu cara penyelesaian. Oke. Jadi saya loba bercanda ini kalau di kelas ini tuh kenapa ya? Kenapa saya nggak bisa serius di kelas ini? Lucu ya, Pak. Ada Nida, Nida? Oh, Nah, tidak. Nida. Oh, kalau Nida saya stop sharing dulu. Nanti yang ada membuli itu saya.